halaman 121. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Al-faslu tsani fi ma yutahharu bihin najasatuh. Pasal yang kedua itu pada menyatakan sesuatu yang menyucikan akan segala najis. Ketahui olehmu bahwasanya yang menyucikan akan najis itu ada kalanya jamid, yakni artinya sesuatu yang keras, jamid. Dan ada kalanya ma'i, yakni sesuatu yang cair. Membuangi najis itu bisa dengan yang cair, bisa dengan yang keras. Adapun yang jamid itu yaitu batu atau kayu atau barang sebagainya, termasuk kayu bupangki, mana termasuk dahan kayu, tambingkar jurang beri, bacaan depur termasuk aja juga. Karas bersih, nah itu jamid. Yaitu tiap-tiap yang keras lagi suci, lagi kasar, lagi kasar. Kalau karing ada kasar, kalau ada debeng ada karing misalnya, kami kita jadi beristinja lawan paring itu aur termasuk itu kada kasat nih, ini kada aur dibuat beristinja. Daun pisang licin gitu menjar, nah itu kada kawa beristinja lawan itu. Cuma banyak orang daun pisang mau kami prak kali lagi. Nah dari tanah karing kan nyandel. Jangan lawan daun kararas namanya. Dan yaitu alat menyucikan bagi istinja dengan syarat istinja adalah yang keras, lagi suci, lagi kasar, yang tiada dihormati oleh syara, seperti yang lagi akan datang pada kaifiat istinja itu. Yang dihormati oleh syara lah kayak wadai, tangan wadai bakami, nah bakami untuk ada lagi nanti membedakan untuk kualitakan, nah itu dibeli. Nah itu haram makanan mau made di orang ada bakami bukan hanya di rumah. Adapun sesuatu yang cair itu maka yaitu tiada menyucikan akan najis, melainkan air yang mutlak, yang suci lagi menyucikan. Banyak bimbir tak kucau deh di kucau bakami, nah itu dibezakan kadu boleh deh, sudah tak udah banyak deh. Apalagi berbodoh mau banyak tak boleh kaimbir dan nah itu banyak mustamal deh kada kawan, kecuali banyak kayak di pulang kenal lah, nah iya gitu kawan bapak. Nah membeli saya yang di belajar jangan banyak berang, membesoknya lawan banyak nang kau di bodoh, dah mau banyak berang nih jangan. Jadi maksud mutlak, air suci lagi menyucikan. Bajunya bersih, kawa bodoh, kalau dibawa mandi, kawa dibawa bebesoh, sagin hayang najis.
Masuk piring nih yang berang. Nah, bajunya bersih bajunya. Cuma harus nang bersih lagi membersih apa? Air mutlak deh. Nah, jangan bakas bajunya nang ada karuan misalkan. Dan air itu terbagi atas 4 bahagi. Biasanya kalau di dalam ilmu fikih 3 izin tuh, di sini 4 lah. Pertama, air yang suci lagi menyucikan, tiada makruh memakai akan dia, yaitu air yang mutlak tadi bilang. Kedua, air yang suci menyucikan tetapi makruh dipakai itu makruh kan? Tetapi makruh memakai akan dia, yaitu air yang berjemur pada matahari pada waktu yang sangat panas dan pada negeri yang sangat panas, seperti negeri Makkah. Nanti Makkah kemudian gelun apa di tandun itu di Makkah itu pacah kan seminggu kepanasan gitu kan. Manusia tahan juga di tahun tandun. Jadi di Makkah itu orang banyu ini di dalam rumah supaya naung dan dingin, karena makruh orang memakai itu harinya panas, banyunya panas kan. Dan pada bejana wadahnya kita yang ada baginya karat, bisa bakat betagar mau, seperti tembaga mau betagar, dan besi dan timah, dan dipakai pada ketika panasnya itu. Suci tapi makruh memakainya. Bersalahan jika dipakai kemudian daripada disejukkan, didinginkan dulu, jadi pakai, nah itu kada makruh. Dan demikian lagi makruh memakai air yang sangat sejuk, dingin benar banyunya, dan air yang sangat panas, karena yang demikian itu menyakiti akan badan. Banyu panas itu kada baik dibawa mandi, menimbulkan penyakit besar. Orang bahari dijemur banyu, jemur jauh sembir, jemur udah panas jadi mandiakan. Padahal praktik daripada dokter untuk tidak boleh. Nah, bisa menimbulkan penyakit besar, kusta. Nah, yang ketiga, air yang suci bersih banyunya tetapi tiada menyucikan, pada awal dibunuh, yaitu air yang telah dipakai untuk mengambil air sembahyang yang fardu atau mandi yang fardu, atau air yang telah dipakai pada menyucikan najis yang tiada berubah baunya dan warnanya dan rasanya, dan tiada lebih timbangannya daripada sebelum dipakai pada menjemur menyucikan najis itu. Nah, bersih bajunya, cuma kada kawa dibawa wudu kada kawa, dibawa mandi kada kawa. Nah, tapi bilanya banyak 50 imbir, nah 50 imbir susul, tuangi kadrum kupulakan. Nah, itu boleh dipakai belum? Nah, tapi bila sabuting aja saimbir kada kawa dibawa wudu, tapi bila dikumpulkan banyu mustakmal ngarannya, banyu yang sudah dipakai dikumpulkan jadi satu, itu menjadi air suci menyucikan, jadi air mutlak jadinya. Dan demikian lagi air yang tiada suci tetapi tiada menyucikan, yaitu air yang sangat berubah sebab bercampur dengan sesuatu yang suci yang terkaya daripadanya, sekira-kira hilang sebutan air mutlak.
seperti air kunyit, jenar kalahi banyak mereka jenar. Nah itu kan ada air mutlak lagi nih. Atau air kumkumah, halnya air yang telah dicampur dengan jabaran, minyak jabaran. Atau berkasturi, minyak harum kasturi. Atau gulai itu jagangan sambal. Atau bergaram bukit, puyah, yang tadi tiada dinamakan air mutlak. Ini kada kau diwudu. Bersalahan jika berubah dengan sebab karo, dengan lumpur, atau berubah dengan garam laut. Jika sangat berubahnya sekalipun, maka itu suci lagi menyucikan. Itu tadi laut ke masin, wudu mandi itu boleh. Nah itu termasuk air mutlak. Dan demikian lagi tiada mengapa berubah itu dengan sebab lama ditaruh, diendah, atau berubah dengan sebab sesuatu yang pada tempat berhentinya atau pada tempat halunya, seperti berubah dengan belirang atau artal ini jenis benda warnanya kuning untuk bahan caklat, atau kapur yang pada tempat berhentinya, atau berubah dengan daun kayu yang gugur di dalam telaga. Nah, tiada dapat dipeliharakan daripadanya, maka itu suci lagi menyucikan. Kayak di danau tuh 2-3 hari itu panas, bangai banyu, bangai. Nah itu ada kawan itu, ada kamu lili yang makan. Jadi bolehnya mandi dong, mandi wajib, wudu wajib, boleh situ dipakai, walaupun bangai. Maka itu suci lagi menyucikan, dan demikian lagi suci lagi menyucikan air yang berubah baunya dengan sesuatu yang keras, dijatuhkan di dalamnya seperti garu atau kapur yang keras, sekira-kira tiada bercerai jirihnya atau airnya atau kotorannya kepada air itu, atau cendana yang keras atau barang sebagainya, suci juga itu. Dalam sumur ada cendana misalnya, nah boleh jadi itu. Keempat, air yang tiada suci lagi tiada menyucikan, yaitu air yang kena najis yang kurang daripada 2 kula, sama ada ia berubah atau tiada berubah. Dan demikian lagi air yang sampai 2 kula atau lebih yang kena najis, padahal berubah rasanya atau warnanya atau baunya, makanya itu tiada suci lagi tiada menyucikan. Dalam mimpi, dalam drum hibak gugur daya jajak. Nah itu kau dipisah, ambil buangin daya jajaknya di dalam dulu, asal jangan bau-bau, berubah rasa, warnanya kada berubah, tetap suci. Itu ngarannya air bukan najis, kau diambil dipisah. Bila nya kada kau diambil, kita campur, kayak hancur dengan hancur. Nah itu najis, itu kan lagi. Nah bila nya kau dipisah dulu. Selama belum kurang 2 kula, itu masih suci menyucikan. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil khabatha." Artinya apabila sampai air itu 2 kula, niscaya tiada menerima akan najis. Nah. yakni apabila ada air itu 2 kula atau lebih, maka jatuh di dalamnya najis,
padahal tiada berubah warna atau rasanya atau baunya, maka yaitu tiada najis. Dan jika berubah salah satu sesuatu daripada sifat yang tiga itu, yaitu jadi najis. Warnanya abu-abu, berbau kabangai, cacak mati, atau rasanya, nah itu jadi najis. Bilinya kada berubah, kada najis. Bersalahan air yang kurang dari 2 kula. 2 kula nih 216 liter hitungan kita deh. Nah, dulu pasta. Maka apabila jatuh di dalamnya najis, maka yaitu jadi najis air itu. Dan jikalau tiada berubah warnanya dan rasanya dan baunya sekalipun, karena kurang dari 2 kula. Misalnya 170 liter atau 200 liter, gugur lah cacak, berubah kalau ubah. Kalau dipakai baju, ada kalau dipakai mandi, mana tambahi bajunya dipakai nah buang najisnya. Ini menurut mazhab Imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Inilah hukum air yang tiada mengalir, air menggena. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin. Adapun hukum air yang mengalir itu, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, saya betang banyak ini mengalir loh. Wa amal jari idza taghayyara bin najasati faljiriyatu mutaghayyiratu najisatun duna ma fawqaha wa ma tahtaha, lianna jarayatul ma'i mutafasilatun wa qadzan najisatun najariyatu idza jarat bimajral ma'i pan najisu mawqi'uha minal ma'i wa ma'an yaminha aw shimaliha idza taqasara an qullatain wa in kana jariyul ma'i aqwa min jariyil najasati fama fawqan tahirun wa ma asfala anhu najisun wa in taba'ada wa qasura illa idza jitama'a min hawdil qadru qullatain wa idza tama qullatani min ma'in najisin fatahura wala ya'udu najisan bitafriqi hadza wa madhhabu Syafi'i rahimahullah ta'ala. Artinya adapun hukum air yang mengalir, jalan banyu cuma surut ngabitang banyu mendalam nggak jadi masalah, nang surut. Adapun hukum air yang mengalir apabila berubah dengan najis, maka jiriyah, yakni air yang mengalir pada satu lupak, dia ada sungayan, ada sumuran di situ, lupak lah, yang berubah itu jadi najis. Bila najis itu masuk ke situ, nah mengalir itu. Sini ada sumuran, nah sedang di sumur ini najis jadinya, kena itu. Nah, dan jika sampai 2 kulah atau lebih sekalipun, karena di situ ada najis di hilir, di hulu lah. Dan makna jiriyah itu yaitu perhimpunan air yang pada satu tempat daripada air mengalir. Adapun yang di atasnya, yakni yang di hulunya, di bawah di hulu, dan yang di bawahnya, yakni yang di hilirnya, yang tiada berubah air, itu yaitu suci menyucikan. Nah mana nang kada berubah dan nang suci, bila nang berubah itu kada suci, jadi najisnya. Karena tiap-tiap satu aliran air baginya perceraian, ada perpisahannya. Dan demikian lagi najis itu bersama-sama dengan air yang air mengalir. Maka itu air yang najis itu tertentu pada tempat najis itu juga pas nang situ. Sama kita bakal nih di banyu lah mencorak keluar.
Nah, nama coratnya tuh najis. Di bawahnya tuh ada, di bawah ada nama corat itu di bawahnya baju dalam. Nah, kami jadi membawa solo sampai pinggang banyak di tambahnya nih sampai pinggang, jangan tang keluar kami itu aja kan gue tambahan tambus juga banyak sampai mencurat kang. Tapi kira melacong banyak nang melacong itu najis. Kenal gurunya nanti plak. Nah itu najis tidak besok aja. Jadi kalau kami biar itu mau nyawa separuh awak di besok baru angkat tapi bubu separuh biar besar itu. Itu apiknya nama itulah nambah berang kan ada bau najis yang dan demikian lagi najis air yang bersama-sama dengan air mengalir itu, maka itu air yang najis itu tertentu pada tempat najis itu juga. Dan najis pula air yang di kanan najis dan yang di kirinya itu apabila kurangnya daripada 2 pula. Adapun jiriyah air yang di atas najis itu yakni yang terdahulu, dan jiriyah yang di bawahnya yaitu yang di hilirnya, maka yaitu tiada najis. Dan jika mengalir air itu terlebih kuat daripada najis, atau najis itu berhenti pada satu tempat, maka air yang di atas najis itu suci menyucikan, dan air yang di bawah najis itu jadi najis. Dan jikalau jauh daripada najis itu terkebawa dan banyak sekalipun. Nah, tetapi apabila berhenti di dalam satu lupak atau satu taluk sekira-kira sampai 2 kula, maka yaitu suci menyucikan. Dan demikian lagi apabila dihimpunkan daripada air yang kanan najis itu di dalam satu tempat, maka sampai ia 2 kula, maka yaitu jadi suci menyucikan dan tiada kembali menjadi najis. Ia sebab dicerai-ceraikan. Inilah pada mazhab imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Air nakan najis banyak kumpulakan jadi satu, jadi bersih, jadi suci menyucikan. Itu di cibuk seimbir pula tatapannya suci. Nah itu udah jadi suci. Adapun pada mazhab al-Imamul Malik, maka yaitu dia ada dihukumkan najis air itu, melainkan dengan berubah rasanya atau warnanya atau baunya, sama ada air itu 2 kula atau kurang. Tetapi jika sangat musyaqqat pada mengamalkan mazhab imam kita Syafi'i pada bicara hukum air itu hingga sampai membawa kepada waswas, ketika dan banyak air yang berhenti yang berhimpun 2 kula lagi mahal seperti di negeri Makkah, maka di negeri Madinah atau di negeri Madinah, maka ketika itu tiada mengapa ia taklid kepada mazhab Imam Malik itu, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilaful ummati rahmatun, artinya bersalah-salahan umatku yang ulama itu rahmat. Jadi kalau kita ngalih sesuatu kayak benyo dong, jari nah kemarau ngalih, nah kita bertaklid lawan Imam Malik untuk mempermudah sama kita di Jakarta. Kalau menurut Imam Syafi'i apa jangan dibagi acara berbagi membagi yang 100-nya yuki ada ini nyaman ditaklid lah Imam Ahmad taklid itu sarahakan ini bagi lagi anak makan ini serangan ada bapak dan nyoba ini banyak kan sampai 30 balik zakatnya misalnya. Nah kalau
Imam Syafi'i tunggal balikan ditar situ menjadi balik kasih tadi dibawa dinyuki ditar maka udah langsung berniat nah ini jakat ulon fitrah ulon jakat ulon dan jakat ulon benih tarimakan biar terima kasih itu di bulan kan 8 itu tapi bila dikumpul 30 balik hiau 2 orang atau 3 orang atau seorang hiau kan mengeluarkan zakat iya jadiin bertaklid hidin kepadanya apa Imam Ahmad Musa bin Ujair nah taklid itu sudah jadi ini sidin lagi membagiakan kadang alih lagi itu. Jadi bila yang alih sesuatu boleh kita bertaklid kepada imam tapi imam nak 4 saja menang lain jangan lain jalur itu turun pada rumahnya jangan boleh akan menyemak sampai yang asal turun pada rumah aja ada hitungan palnya ada misalnya gitu nak banjir sampai di muara pas waktu sampai ya mak boleh enggak asal turun pada rumah itu ada nih itu cuma lainnya imam nang 4 amun buat Imam Malik Hanafi Imam Syafi'i Hambali nah itu ada kawan itu nah jadi kita 4 boleh karena 4 aja menang lain beraya karena itu bisa dimudahkan karena turun pada rumahnya hitungan musafir nah itu harapnya jadi kadang awak di luar pada mazhab 4 nah yakni rahmat bagi orang yang hendak taklid kepada para ulama itu yakni apabila susah seseorang pada sesuatu hukum mengamalkan akan mazhab dirinya hingga sampai kepada membawa was-was maka ketika itu harus taklid akan mazhab orang yang lain karena yang demikian itu rahmat daripada Allah. Orang di Makkah lebih bini lalaki ada campur tahu nah bisa aja dah ayo ya bini belum nyetak di sini bini pokoknya Imam Syafi'i beta nah Imam Maliki ada beta asalnya lagi bini karena Imam Maliki dan yang beta lo kira kami intinya lawan pada orang anak lawan bersentuh lelaki bini yang masih belum nikah nah itu beda nah yang lain mazhab lain beda Imam Malik ada jadi boleh itu taklid itu waktu di Makkah kalau orang tawaf tuh nah di sini lah dari karena inilah kata Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali syarat Al-Fatihah. Iya kenal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sinna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana wasrah lana wa birjunubana waqsid qulubana wa alif ya Allah anta wa da'u rasulika wa ya rahman rahimin. Allahumma qul bisalam wa dawsi'an dawra fa'abdalana wa nurana wa ba'na wa li'abidika al-hujjaj wa uzadi wa zuwari wa sabirin bil badri wa bahmina muslimin wa amin. Allahumma tawil umurana wa sahil umuran sa'i salina wa na'atikuna sabit imanana wa ilal khairu qalibna wa min syarri abdina wa di'awajina fitina wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallimna wa sallim dinana wa sallim waqtana si'imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna rabbana atina fid dunya hasanah
wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah.